Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Walaupun kalian berada di rumah, tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tolong untuk kalian cermati, kalian tonton video ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari video berikut. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator pencapaian kompetensi 1. Mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. 2. Menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. 3. Menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. 4. Menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. 5. Menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. 6. Menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 7. Menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 8. Menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Bab 1. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. 1. Makna hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pengertian hak, semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Semua hak asasi manusia merupakan hak asasi warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia meliputi a. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Hak hukum adalah timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan oleh warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan seseorang. Konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Hak
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Namun sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak. Meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu A. Nilai dasar, B. Nilai instrumental, C. Nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai dasar ketuhanan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai dasar kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai dasar persatuan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai dasar kerakyatan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai dasar keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4.
mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan 3. Suka bekerja keras. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. D. Hak dan kewajiban bela negara. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terdapat dalam pasal 28 menetapkan bahwa warga negara hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. F. Kemerdekaan memeluk agama. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. G. Pertahanan dan keamanan negara. Terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. I. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. J. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
mengatur tentang perekonomian nasional. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. K. Kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34, memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam menilai praksi sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal ini tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan: A. Menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. B. Saling menghormati kebebasan beribadah. C. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan pada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan: A. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tenggang rasa kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan: A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan: A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan: A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran. E. Penyalahgunaan kekuasaan. F. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. G. Penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut: A. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum, dan sebagainya. Hal itu bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan. B. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. D. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan yang bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD dan DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya.
3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai berat. Di antaranya adalah berikut: A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas. C. Merusak fasilitas negara. D. Tidak membayar pajak kepada negara. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Bagaimana anak-anakku setelah kalian mengamati video yang telah kalian lihat? Saya harapkan kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalian bisa mengamalkan hak dan mengamalkan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.